Yang di Yohanes Ya, pasal 2 pertama itu Yohanes ya. 1 nomor 10 Ya, tuh. 2 Yohanes. Itu Baju kita sama si hitam. nyama-nyamain saja. Siapa sih nih, Sob? Bentar, aku Jadi juga gini. pakai kacamata dulu ya. Eh, yang muslim-muslim kalian harus follow saya biar kalian bisa di saya. Pansos pula. Jadi begini, Ngapain pula kau pansos? perasaan saya kalau ngomong Ucup langsung gemetaran gimana sih, Sob? Boleh Iya, saya coba bicara? langsung tuh the point coba. Jadi Wah, begini, Ustaz, Sob. direkam ya sama-sama pakai kacamata semua Ya, ya. semua Iya. merekam dan jangan lupa follow Edis TV yang muslim. Pansos dia. Jadi begini Ucup. Di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10 itu berbicara mengenai orang-orang yang datang ke rumah Anda membawa pengajaran lain selain daripada yang diajarkan oleh para rasul. Makanya jangan menerima dia di dalam rumah maupun memberi salam kepada dia. Kebalik. Bukan dalam kehidupan. Saya boleh ngomong nggak? Kayaknya kalau saya Bentar. sangat berbahaya ini kalau saya ngomong. Bentar, kamu baca dulu dah kayak gimana bunyinya ya. Kebalik kamu menjelasin. Saya sudah baca. Eh, Saya sudah baca Bible selama 13 tahun. Jadi nggak usah suruh baca lagi waduh. sekarang. Iya. Kayak gimana? Itu Kayak berbicara gini, Sob. Makanya begini, yang saya sesalkan dari teman-teman muslim ketika berdebat, kenapa sih tidak dibaca ayat itu apa adanya? Kenapa kalian pelintir? Itu kan Loh. sebelumnya berbicara mengenai pengajaran. Adanya pengajaran-pengajaran sesat, adanya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh murid-murid. Nah, kalau ada orang seperti itu datang ke rumah Anda membawa pengajaran yang lain, maka jangan kamu terima dia dalam rumahmu. Bahkan memberi salam pun jangan. Berbeda dengan hadis yang di dalam agama Islam, jangan kamu memberi salam. Coba baca dulu. Nih, bul kamu ini. Ya. Nih ya. Barang siapa ya, Baca setiap sebelumnya, orang yang sebelumnya tidak dulu. tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu, ya, dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu ya memberi salam kepadanya, ya. Jadi kalau saya bawa dibaca ajaran sampai selesai. gini, sebentar Dibaca sampai Des ya. selesai dulu. Sampai sini Selesai aja dapat kok. kita pahami. Kalau aku orang Islam datang ke rumah Edis, kagak boleh Edis kasih salam sama saya, ya. Nah, Tapi- terus nih ya. Nih, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat, kan gitu. Di mana? Coba di mana di situ tuh bacanya coba. Kau baca lah. Aku udah bacain dari Oh. 9 sampai 11 juga. Coba kami yang baca. Iya, ayat tadi ku 9 sampai bacain. 11, coba. Ah. Kamu bacanya kamu potong-potong. Itu mengenai orang Mana yang tadi datang aku ke bacain rumahmu. nih dari hijau Bolehkah 9 saya nya berbicara? sampai 11 mana aku Panik. potong. Panik dia kalau saya bicara. Kagak ngaku kamu Coba di silakan, mana baca aku lagi. potong, hah? Silakan baca lagi, silakan. Ya apa nih? Ini ku ulang ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, oke? Jikalau seorang datang kepadamu, betul? Betul. Nah, dan tidak membawa ajaran itu. Terus Betul. lanjut. Nah, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan Iya, janganlah memberi jangan salam kamu menerima. kepadanya. Ya. Betul. Makanya kalau Artinya, aku itu ya berbicara mengenai tidak bawa pemerintah. ajaran Kristen datang ke rumahmu, kamu kagak boleh terima aku di rumahmu. Kagak boleh Kristen kasih salam sama Islam. Kagak boleh. Ya. Belum.
Jadi Bisa, ajaran gantian saya bicara. yang tidak boleh memberi salam itu Kristen. Oh, udah. Udah. Aku bacain, udah. Sudah bisa saya berbicara? Silakan. Sudah nggak panik lagi? Tarik napas dulu, Sob. Tarik napas biar nggak panik. Hembuskan napas, Sob. Aku sambil minum ini. Tarik Jadi napas lagi. sebelum mulai. Tarik Jadi napas. sebelum mulai. Jadi Hembuskan makan napas. siang hari ini enggak? Tunggu Eh, dulu. ngeroyok Sebelum dua mulai, nih. Ya. Satu, keroyok Jadi nggak- dua. Emang Makan Biarin. siang hari ini. kalau saya berbicara, Muslim gemetaran. Iya, kenapa kau Gemeteran. kejang sendiri? Boleh saya framing berbicara? aja kau Ini ini. yang baik. Bolehkah Gua mau saya ngajak lu makan berbicara? siang. Ayolah. Bolehkah saya berbicara? Ya, Bolehkah saya berbicara? biarin aja, Bu. Bagaimana kita Ngeri, lihat saudara-saudara. Edis kabur ya? Boleh? Silakan. Boleh saya berbicara? Boleh, lanjut. Baik. Jadi ya Sup ya, kalau kamu baca perikop itu perikop tentang orang-orang yang membawa pengajaran sesat. Jadi kalau ada orang datang ke rumah saya, contoh nih misalnya Yusuf datang ke rumah saya, tok tok tok, assalamualaikum, saya membawa ajaran Muhammad. Muhammad itu nabi. Itu yang tidak boleh diterima di rumah. Bahkan Ya, memberi betul. salam pun tidak boleh. Kalau kamu Betul. membawa, boleh saya berbicara? Iya, Kayaknya panik kalau saya bicara. kan aku betul kan kayak gitu. Iya, itu mengenai orang-orang yang membawa pengajaran lain. Memang nggak Betul. boleh. Iya. Misalnya datang pembawa berita tentang Ka'bah, tentang Muhammad dari negeri Arab, nggak boleh kita terima di rumah. Betul. Jangan memberi salam kepada. Tapi Iya. kalau Uncup datang sebagai tetangga, halo Edi, saya mau main ke rumahmu. Ada nggak di rumahmu makanan? Boleh, saya terima. Asal kamu tidak membawa pengajaran-pengajaran yang sesat. Kalau hanya main saja boleh. Betul. Boleh sekarang saya ganti? Boleh Oh, sekarang saya balik? sepakat. Ya, teman-teman, kesimpulannya ya Kristen kagak boleh kasih salam. Ya, Boleh sekarang saya kejam bawa hadis? kali ini ajaran. Boleh nggak Ya, sekarang gantian? Saya bawa hadisnya. bawa hadis apa Boleh. kau? Boleh, Gantian Pak lah. Iya, kau mau tanya apa? Aku kan Boleh. udah tanya sama kamu, kesimpulan udah dapat kan gitu. Sekarang boleh nggak saya gantian tanya mengenai salam Iya. tadi? Boleh. Boleh. Syaratnya ya. Baik, Jangan saya tampilkan hadisnya. Saya tampilkan hadisnya. Hmm, Sabar. tampilkan hadisnya. Mereka. Tapi kalau ajaran kalian, Sob, nih, Hmm, tolong direkam ya. Ini direkam dan tolong diviralkan. iya. Bahwa Kayak gimana? agama Islam itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan dasar negara dan falsafah negara kita. Iya. Terus? Kalian rekam dan laporkan kepada MUI. Iya, nih, terus? Ini bukti bahwa ajaran agama Islam itu bertentangan dengan dasar negara kita Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan hadisnya. Saya balik dulu kamera saya supaya. Nih, bagaimana dalam umat Muslim itu tidak mungkin bisa bermasyarakat dengan masyarakat non Muslim, nggak mungkin. Kayak gimana? Nih, saya tunjukkan. Saya balikkan kamera saya. Panik si Uncup. Apa panik? Uncup. Kamu Panik, belum panik. bacain aja udah Nih. panik. Iya. Larangan. Apa di situ? Nih, larangan memberi salam Mhm. kepada non Muslim. Nih. Iya, Ini terus? MUI pun sudah mengeluarkan fatwanya larangan. Nih, saya besarin ya, saya besarin. Perhatikan. Nih. Bagaimana di sini berkata Rasulullah, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Gak boleh kalian memulai mengucapkan Terus? salam. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Di hadis yang lain dikatakan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ini bukti bahwa setiap orang Islam kalau ketemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani, tidak boleh memberi salam duluan dan bahkan disuruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Nah, nanti Yusuf akan ngeles. Itu kan konteksnya perang. Nggak ada di sini konteks perang. Kecuali kalau kalian tambah-tambahi. Nah, kemudian nih, apakah umat Muslim boleh memberi makan? Nih, perhatikan. Saya tunjukkan lagi nih. Berteman saja nggak boleh. Nih,
Perhatikan. Makanya ajaran agama Islam ini bertentangan dengan dasar negara kita Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan nih. Karena Islam mau merdeka Indonesia itu bego. Sebentar dong. Boleh Bun, gampang ini dalam otak saya. Yang ini Bun, gampang. Perhatikan. Iya. Ini hadisnya ya. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan Apalagi? jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Ini ngeri, Sob. Makanya saya bilang, Sob, kalau ada orang Kristen tetanggamu lapar, kau nggak boleh makananmu dimakan mereka, nggak boleh. Makanya saya bilang, tidak mungkin seseorang itu Muslim di detik yang sama dia akan bisa hidup bermasyarakat dengan masyarakat yang non Muslim. Itulah kenapa nih, saya balik dulu kamera saya. Saya balik kamera saya ya. Nih, Kita ini pernyataan dengarkan saya nih. dulu ya. Kalau teman-teman kalau teman-teman membantah silakan bantah. Jangan Itulah kabur ya. kenapa Di teman-teman. sini jangan kabur ya. Oke, itulah kenapa teman-teman banyak gerakan-gerakan sekarang yang muncul seperti HTI, Hizbut Tahrir, kemudian gerakan-gerakan Muslim yang lain ingin menggulingkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, ingin mengganti dasar negara kita. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Pancasila itu togut, Undang-Undang 45 itu togut buatan kafir. Tapi orang Muslim sekarang munafik. Mereka sekarang berbuka dua dengan berpura-pura mengatakan hukum Pancasila itu sesuai. Padahal munafik. Udah? Kalau nggak munafik ngapain kalian mau merubah dasar negara? Udah? Panik. Udah? Boleh aku jawab? Silakan. Iya. Jangan lupa follow saya ya, biar kalian bisa mendapat saya. Bansos pula kau. Muslim wajib follow saya. Iya. Silakan. Baik, ku jawab dulu ya. Pertama, kata Edis ya, bahwa Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Kan kita ya teman-teman mengetahui ya poin Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita di dalam Quran surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Jadi Tuhan itu Esa ya, selaras dengan ajaran Islam. Yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah ajaran Kristen ya. Karena apa? Tuhannya 3 dalam 1, bukan Esa. Nggak ada Pancasila itu bunyinya ketuhanan 3 dalam 1. Nggak ada ya. Itu bertentangan dengan Pancasila kita ya, khususnya Kristen. Yang kedua ya, terkait tentang masalah pemberian salam. Ku bilang kan di dalam perang, kalau orang di dalam perang ngapain dikasih salam? Habis kita ya ditombak duluan. Di mana gitu. Sebuah hadis ya teman-teman. Coba di mana Rasulullah diberikan salam? Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti apa? Nih ya, nih dari Abu Hurairah ya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga ya sehingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Mau tahu ya kisah kalian? Aku tunjukin sebuah amal yang harus dilaksanakan ya. Apa itu? Yang membuat kalian saling mencintai? Apa nih, Des? Tebarkan salam, kata Nabi kami ya. Muslim itu. Lalu gimana ya dengan non muslim ya? Bagaimana dengan non muslim? Nih ya, apa yang diriwayatkan dari Sahih Bukhari? Apa kata Nabi kami? Dari Anas ya, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, jika ahli kitab mengucapkan salam kepadamu, maka jawab waalaikum ya. Kata siapa kagak boleh kasih salam? Sedangkan ajaran nabiku ya, ajaran nabiku kepada orang non muslim boleh mengucapkan salam ya, terutama menjawabnya atau memberi salam duluan dengan kosakata
Waalaikum. Bukan seperti yang kamu katakan, Jadi, mempersempit Pak. jalan tidak boleh kasih jalan ya, mempersempit jalannya tidak memberi salam. Udah ku bilang dalam keadaan seperti apa? Contoh Di mana di situ di dalam medan keadaan perang. Buat apa kita kasih salam di medan perang? Habis kita duluan ditombak mereka ya. Di mana di situ dalam perangnya di mana? Iya, itu kan tentang masalah apa, Dis? Yang kamu bawa itu tentang masalah apa? Coba kau Nggak baca ada lagi. di situ Ya. dalam kondisi perang. Makanya kau harus tahu bagaimana ulama menjelaskan matan hadis ulama ya. mengeditnya. Bagaimana Biasa para teman-teman ulama menjelaskan masalah matan hadis, isi atau konteksnya itu seperti apa gitu. Bukan dari asumsimu ya. Gampang kali aku jawab itu, Dis. Carilah pertanyaan yang susah yang aku kagak bisa jawab gitu ya. Udah, tuh Sudah? jawabanku. Silakan kau tanggapi. Sudah? Baik. Jadi teman-teman sekalian ya, jadi umat muslim itu memang diwajibkan atau mereka itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Makanya si Uncup di sini berdusta. Padahal di hadis itu tidak ada di situ dalam kondisi perang. Baca hadis itu 1000 kali sob, nggak ada di situ. Di situ dikatakan, jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, di perang dari mana? Nih, saya tunjukin lagi sob. Aduh, Uncup. Tidak ada di situ sob dalam urusan perang. Nih, saya balikin sama kamu. Tolong kamu perhatikan baik-baik. Aduh, Uncup ini sungguh nekat yang terlalu. Nih, perhatikan. Mengucapkan salam, bahkan ulama sekarang sudah memberikan salam lintas agama itu dilarang. Makanya agama Islam ini bertentangan dengan falsafah negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Makanya mereka ingin merobohkan ya dasar negara maupun falsafah negara kita. Nih, perhatikan nih. Apakah boleh mengucapkan salam? Nih, tidak boleh. Ini judulnya saja sudah tidak boleh. Tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Nih, berkata bahwa Rasulullah jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di peperangan, bohong. Mana di peperangan? Di jalan. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nah, ajaran-ajaran kebencian bukan hanya itu juga nih. Nih, perhatikan ya. Nih, mengenai ya bagaimana kiamat itu tidak akan terjadi sebelum orang Islam itu membunuh orang-orang Yahudi nih. Ini kebencian ini, sob, biar kamu tahu. Nggak ada di sini, sob, di medan perang nggak ada. Nih, perhatikan nih. Bagaimana di sini dikatakan bahwa umat muslim itu wajib ya. Nih, dari Abu Hurairah, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian muslimin memerangi Wahyudi. Kemudian batu berkata di belakangku Wahyudi, wahai muslim, inilah Wahyudi di belakangku, bunuhlah dia kecuali pohon korkot. Nggak ada sob di sini dalam medan peperangan. Inilah kenapa orang-orang muslim sangat membenci Wahyudi. Kok kamu bilang katanya dalam medan perang? Sampai hari ini orang-orang muslim itu membenci orang-orang Yahudi. Nih, perhatikan lagi nih. Bagaimana di sini dikatakan? Apakah di sini juga dalam peperangan? Nih, lihat nih. Ini umum ini sob. Ini sifatnya bersifat umum dan terus menerus. Perhatikan nih, perhatikan. Ya, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Apakah ini pada saat di medan perang? Nggak ada. Ini sifatnya umum. Makanya kemarin demo bersilit-silit di Monas. Mereka jangan kamu memilih pemimpin non muslim sampai aku di penjara. Ini ya.
Jangan engkau berteman kecuali dengan yang beriman, dan jangan memakan makananmu selain dari orang yang bertakwa. Iya, Orang iya, iya. muslim nggak boleh kasih makanannya kecuali sesama muslim. Bahkan nih ayat Qur'annya nih, saya tunjukin ayat Qur'annya. Baca Surat ayat Al-Fat. Qur'annya. Oh, kalau hadis kan mereka akan membahas. Iya, Nih, ya bacain saya tunjukin Qur'annya. Al-Fat. Muslim Iya, itu iya. berkasih sayangnya sesama muslim, sob. Lihat nih. Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan Mana Arabnya? Bacain dong. Al-Fat 29. Iya, apa bunyinya? Ini Al-Fat 29. Apa bunyinya? Aduh, Iya, kagak bisa baca. Iya. Cicit.